Pemirsa, Garuda Muda kian melangkah optimis pada Piala Asia U17. Namun bagaimana tantangan bagi Garuda Muda dalam menghadapi laga-laga selanjutnya? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Sore Mbak Fitri. Oke, Bung Wesley, sebelum kita memetakan calon lawan Timnas U17 di babak perempat final, kita ulas terlebih dahulu nih laga melawan Afghanistan semalam. Di mana apabila kita lihat gol baru tercipta di penghujung pertandingan. Apa catatan Anda, Bung Wesley? Iya, kita memang berterima kasih Coach Nova memberikan menit bermain kepada pemain yang banyak main sebagai tampil di pemain cadangan di laga pertama dan laga kedua. Dan kalau kita bermain dalam sebuah turnamen, Mbak Fitri, tidak bisa bermain hanya dalam satu wajah. Dalam arti ada tactical game yang berbeda harus diterapkan dengan lawan-lawan yang berbeda. Nah, menghadapi Korea sudah, menghadapi kita benar-benar compact defense dan pertahanan kita benar-benar mundur ke belakang, lalu ada Yaman kita mencoba bermain lebih ofensif, dan ketika kita sudah mengantongi tiket ke perempat final, kita punya kesempatan memberikan menit bermain kepada pemain-pemain seperti Amr Madona yang kemarin sebagai pemain cadangan, kemudian Josh Holong dan yang lain untuk memberikan mereka memanaskan atmosfer turun dari pertama. Turun sebagai pemain pertama starter itu beda ketika dia main sebagai pemain pengganti cadangan. Jadi kita berterima kasih Coach Nova percaya kepada pemainnya dan memperlihatkan daya juang yang luar biasa. Kemarin kan kita terus habis-habisan tuh lawan Afghanistan. Kalau nggak salah tercatat 23 kali tembakan diarahkan pemain Afghanistan dan kita dibombardir. Babak pertama sudah 20 menit 30 menit kita sudah dibuat ketar-ketir. Untung saja memang garis pertahanan kita memang cukup kuat, solid, sehingga kalau saya lihat hanya sedikit mereka berani melakukan tembakan ke gawang kita dari kotak penalti. Jadi banyakannya dari luar. Hanya 9 lah dari 23 kali percobaan itu terjadinya di kotak penalti. Jadi kita harus acungi jempol varian strategi yang dimainkan oleh Coach Nova terhadap Garuda Muda. Oke, masih mengenai strategi Coach Nova ini yang memberikan kesempatan pemain yang dalam 2 pertandingan tidak dimainkan. Tapi menurut Anda, apakah Anda melihat sebetulnya kualitas pemain kita ini sudah merata? Nah, itu pertanyaan menarik. Memang Coach Nova mengakui pemain yang diberikan kesempatan ada 5 pemain yang turun sebagai starter, tapi yang sebelumnya di 2 pertandingan tidak memberikan gol dan perlawanan yang signifikan. Kita hanya melepaskan 13 tembakan dan 2 target, itu pun itu di ujung-ujung pertandingan dan menjadi gol. Lalu ketika terjadi pergantian pemain di awal babak kedua, di pertengahan babak kedua, itu yang terjadi perubahan yang diinginkan oleh Coach Nova. Jadi standar pemain yang biasa dimainkan sebagai starter dengan yang bukan, itu pasti akan berbeda. Nah, ketika yang bukan starter ini diberikan kesempatan main dari awal, ya hasilnya belum tentu sama dengan yang teman-temannya berikan. Tapi kan mereka sudah mengalami kesempatan itu, Mbak Fitri. Jadi ini sebuah kesempatan emas. Seandainya nanti menjelang perempat final ada perubahan strategi, game plan yang berbeda, ada kondisi pemain starter yang tidak fit, sehingga pemain cadangan yang tadinya diberikan kesempatan meskipun belum tune in seperti teman-temannya di laga pertama, laga kedua, sudah bisa mendekati ritme permainan yang diinginkan untuk laga perempat final nanti. Oke, Bung Wesley, Timnas U17 ini kan berhasil menyapu bersih kemenangan di grup. Dari 3 pertandingan di fase grup, apa kelemahan yang masih menjadi PR bagi Coach Nova? Karena kita harapkan jangan sampai kemudian kelemahan itu dimanfaatkan tim lawan di babak perempat final nanti. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas, dan kita harapkan para pelatih bisa mencari solusi bagaimana pemain kita mengatur tempo permainan, menguasai ritme permainan, tidak mau dibawa oleh gaya bermain lawan. Menghadapi Yaman kan kita seolah-olah kalau balapan gigi 5 terus itu, Mbak Fitri. Nggak boleh begitu dalam turnamen yang waktu istirahatnya singkat, apalagi anak muda ini. Kondisi catatan paling penting bagi anak muda itu kan konsistensi, stabilitas permainan. Jadi kalau mereka main cepat terus, dan ketika mereka kehilangan bola,
organisasi struktur pertahanan itu belum terbangun karena ketika mereka mulai membangun serangan dengan terburu-buru melepaskan operan ke depan, bola dikuasai oleh lawan, berbalik serangan itu struktur organisasi belum terbangun dan ini terlihat ketika menghadapi Yaman dan diperbaiki sedikit menghadapi Afghanistan, tapi lawannya nanti di perempat final, moga-moga kita masuk final, semifinal, final, harus sudah ada orang yang bisa mengatur itu. Karena pelatih hanya bisa berteriak di luar, di pinggir lapangan, tapi pemain kontrolnya ada di pemain, entah itu kiper, entah itu kapten, mau Evandra, atau siapapun ya, mau Nazril sebagai pemain nomor di posisi 6, harus bisa menjaga tempo itu. Oke, untuk pemain sendiri menurut Bung Wesli siapa pemain yang paling menonjol sejauh ini? Sesungguhnya saya tidak ingin menyebut satu dua pemain, apalagi anak muda, karena ini memang terlihat sekali ada kebersamaan yang dibangun oleh Coach Nova bahwa tim ini harus bergerak sama-sama, jatuh sama-sama, kalau bangkit sama-sama. Dan puja dan puji itu tadi Ketum PSSI sudah mengatakan berbahaya. Bahkan saya mengambil perumpamaan jangan mabuk timnas, apa-apa semua puja-puji itu ketika nanti ada orang yang melakukan kritikan atau masuk memberikan saran yang berbeda dari yang publik inginkan, dianggap tidak mendukung timnas. Karena saya mau nyebut satu dua nama, nanti yang lain akan berdampak sorotan. Tadi kita sudah melihat profil features-nya Fadil Alberto. Oke, pemain ini memang memperlihatkan selalu ada harapan dalam sepak bola, meningkatkan kemampuan dia dengan segala keterbatasan fasilitas yang dimiliki dibandingkan teman-temannya yang mungkin punya sepatu bagus, lapangannya bagus, tapi ada harapan itu. Jadi izinkan saya tidak mau nyebut satu dua nama untuk menjadi bintang di tim ini. Oke, baik. Bung Wesli, masih ada 4 negara di grup D yang akan bersaing sengit agar bisa lolos kemudian ke perempat final. Ada Tajikistan, Oman, Korea Utara, dan Iran. Menurut Anda, berharapnya Garuda Muda bisa melawan siapa nih, Bung Wesli? Aduh, prediksi saya ya, kalau boleh jangan lawan Korea Utara, karena ini tim daya juangnya tinggi sekali. Tapi Tajikistan juga memiliki keanehan main sepak bola dari awal. Oman juga Iran, ya kalau boleh lawan Iran sih saya. Tapi kan kita nggak bisa milih-milih. Semoga memang dalam 2 pertandingan hari ini bisa membuat kita menghadapi lawan yang karakter gaya bermainnya cocok buat kita. Itu penting, Mbak Fitri. Jadi kadang-kadang ada lawan yang cocok-cocokan kita menghadapi. Kalau seandainya ya, saya lagi mikir, seandainya kita lolos perempat final, lawan semifinal, saya memikirnya sudah Uzbekistan yang akan kita hadapi, itu akan lawan yang berat karena kita nggak cocok nih lawan gaya bermain seperti Uzbekistan, Korea Utara, Korea Selatan kan kita menang tapi susah sekali. Jadi kalau boleh di luar itu deh, jangan ketemu Korea Utara dulu deh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.